tidak mau duduk di situ. Kenapa? Karena kalau Rasulullah duduk di situ, maka para nabi semuanya akan segera dimasukkan ke surga. Dan Rasulullah saat itu masih mengingat kita umatnya. Ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, kenapa engkau tidak menduduki mimbarmu sehingga sanamu yang aku sudah sediakan untuk para nabi? Semuanya sudah menunggu, tinggal engkau menempati singgasanamu wahai Rasulullah. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, ummati, ummati, wahai Allah, aku memikirkan umatku wahai Allah. Pada sampai Allah SWT mengatakan, ma turidu an asna'a bi ummati. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasihku, engkau pengen apa? Apa yang harus aku berbuat untuk umatmu? Engkau pengen apa wahai Nabi Muhammad SAW? Apa Rasulullah itu mengatakan, ya Rabbi ajil hisabahum, ya Allah, segerakan percepat hisab mereka ya Allah, sehingga mereka bisa jadi orang yang selamat, bisa masuk surga dengan segera. Sehingga cerita Rasulullah saat itu tidak mau naik mimbar sehingga sananya untuk dimasukkan surga, tapi di umatnya sampai beliau mencari umatnya yang sudah di dalam neraka semua disyafaati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati masuk surga, baru beliau setelah lega sudah mensyafaati umatnya, beliau menduduki mimbarnya dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sallallahu Muhammad. Ini Nabi Muhammad mengikiri kita semua, bahkan di saat-saat para nabi memasuki, menaiki mimbarnya pun tempat kedudukan yang mereka tunggu-tunggu. Tapi Rasulullah di saat-saat yang sangat istimewa itu masih mengingat kita umatnya. Dan ini sebagaimana terjadi pada Nabi Adam tadi itu, ketika masuk surga dinaiki singgasana, maka nanti di hari kiamat para nabi itu masuk surga dengan singgasana yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama terdapat dua pendapat tentang surga yang dimasuki oleh Nabi Adam. Apakah surga yang asli atau surga kembaran duplikat? Maka jumhur Ahlussunnah wal Jamaah yang saat itu dimasuki oleh Nabi Adam serta istrinya Siti Hawa adalah surga yang asli. Surga yang asli. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan itu adalah surga duplikat. Kenapa? Karena kan Allah SWT sudah menyatakan orang itu kalau masuk surga ya selamanya di dalam tidak bisa keluar. Harus masuk surga itu selamanya tidak bisa keluar. Khalidina fiha terus di dalam surga. Nah ini Nabi Adam nanti kan keluar dari surga. Maka ada sebagian pendapat yang menyatakan itu adalah surga duplikat. Oke, ini satu. Nomor dua alasannya, karena di dalam surga yang dimasuki Nabi Adam ini masih ada larangan. Semuanya boleh dinikmati. Makanan apapun, buah apapun yang ada di surga itu boleh semuanya tanpa ada batasan, kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah. Maka di situ ada sebagian mengatakan ini bukan surga yang asli. Kalau surga asli tanpa ada batasan, semuanya boleh dimakan. Kalau batas-batasan. Nah ini ternyata ada satu pohon yang dilarang oleh Allah. Berarti ada batasan di situ. Masih ada aturan. Padahal kalau surga sudah tidak ada aturan.
Walhasil intinya saat itu Nabi Adam setelah dibawa dengan singgasananya masuk kepada surga, kemudian beliau saat itu antara tidur dan terjaga, koyok tubuh koyok orang, antara tidur dan terjaga. Setelah itu Allah SWT menciptakan Siti Hawa dengan mengambil salah satu tulang rusuk daripada Nabi Adam alaihissalam. Saat diambil tulang rusuknya oleh Allah, Nabi Adam tidak terasa sama sekali. Qudratullah, Maha mampu Allah. Diambil itu tulang rusuk, kemudian diciptakan dari tulang rusuk tersebut jadilah sosok wanita yang menjadi pendamping Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Tidak terasa sama sekali Nabi Adam. Kata ulama, andaikan Nabi Adam saat itu ketika diambil tulang rusuknya merasakan sedikit saja rasa sakit, maka seluruh manusia yang laki-laki tidak akan punya rasa cinta sama sekali terhadap perempuan. Untungnya pas cinta itu Nabi Adam tidak merasa terganggu, tidak merasa sakit. Andaikan sakit, merasa sedikit kayak cubit atau rosok sedikit, maka laki-laki tidak akan punya rasa sama sekali dengan perempuan. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Setelah diciptakan jadilah Siti Hawa, maka Siti Hawa saat itu duduk di dekat kepala Nabi Adam. Nabi Adam terbaring antara tidur antara terjaga. Kemudian Nabi Adam bangun, dilihat ada sosok manusia yang beda jenis dengan dia. Tapi Nabi Adam masih mengertos. Nabi Adam dikasih mukjizat bisa tahu keturunannya nanti itu namanya siapa, sampai keturunan dari awal sampai akhir dari kiamat, nama-nama Buddha sama Fatih pada sudah kita bahas ayat-ayat sebelumnya. Itu mukjizat Nabi Adam bisa tahu nama-nama segala sesuatu. Nabi Adam tahu ini akan jadi pendampingnya. Tapi Nabi Adam saat itu basa-basi tanya, basa-basi tanya, man anti, siapa engkau? Maka dijawab, zawjatuka khalaqani Allahu laka taskunu ilayya wa askunu ilaik. Aku adalah pasanganmu, istrimu, yang mana engkau akan tenang dengan aku dan aku pun akan hidup tenang dengan engkau. Jadi pasangan itu menenangkan. Pasangan itu menenangkan dalam mengarungi kehidupan. Pasangan kok orang tambah tenang. Jadi pasangan malah gak tenang, malah sembrono, sudah galau-galau. Ya kalau apa itu di waktu-waktu tertentu aja ada tengkar, ada ini biasa kayak gitu. Tidak, oleh Allah nikah sampai sekian tidak ada tenang-tenangnya, malah ruwet. Nah, ini masalah berarti. Ada yang salah di situ. Nah saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah langsung yang jadi tanda kutip walinya. Kata Syekh Kiai Muhammad Jubair, Allah Subhanahu Wa Taala itu jadi wali nikah itu 2 kali. Satu ini Nabi Adam dan Siti Hawa dapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala tanda kutip jadi wali nikah. Yang kedua, kemuliaan ini diterima juga oleh Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau disuruh menikahi wanita yang namanya Siti Zainab. Itu juga tanda kutip langsung dinikahkan oleh Allah, walinya langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu semua kemuliaan yang
didapat oleh semua nabi itu diberikan semuanya oleh Rasulullah, kepada Rasulullah, diberikan semuanya oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ditambahi oleh ahli sehingga Rasulullah benar-benar menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kemudian para malaikat yang ada di surga tanya kepada Nabi Adam, "Masmuha ya Adam?" Siapa namanya Nabi Adam? Maka Nabi Adam menjawab, "Dia namanya Hawa, Siti Hawa." Hawa itu artinya makhluk yang dicipta dari makhluk yang hidup atau dari Adam. Kemudian para malaikat juga bertanya, "Atuhibbu ya Adam? Apakah engkau mencintainya wahai Adam?" "Nah," kata Nabi Adam, "iya wahai malaikat. Dia memang diciptakan oleh Allah untuk jadi pasangan. Aku mencintainya." Kemudian para malaikat itu tanya kepada Siti Hawa, "Wahai Hawa, atuhibbinahu? Apakah kau juga mencintai Adam wahai Hawa?" Jawabannya menggelikan. Jawabannya apa? Lah, dah, aku dah cinta. Padahal jadinya itu cinta sama Nabi Adam jauh lebih cinta, berlipat-lipat jauh lebih cinta kepada Nabi Adam. Aku itu gengsinya. Gaya toh. Cinta kalau sama Nabi Adam. Nah, padahal sebetulnya dia lebih cinta daripada cintanya Nabi Adam, lebih besar cintanya daripada cintanya Nabi Adam. Maka kata ulama, dari sini kita sebagai laki-laki harus paham, kalau perempuan itu sedang merajut, pas marah atau pas tengah, ngomong A maksudnya itu Z. Ngomong Z maksudnya A. Jadi yang diomongkan itu tidak sesuai atau kebalikannya. Itu naluri wanita seperti itu. "Oh, saya ini sudah apa itu males sama kamu." Artinya kita sebagai suami ojo males dalam perhatian sama mereka. Terus kalau mereka itu sebab bolak-balik. Nah, orang yang yo, apalagi yo itu sifat naluri daripada wanita. Mereka memang suka seperti itu. Yang diinginkan apa, yang diomongkan apa itu sering beda. Nah, kita sebagai laki-laki itu harus pintar tahu daripada sifat pasangan kita. Ini mau itu pas nasuh apa itu kita akan diperhatikan. Ini kata ulama, andaikan Siti Hawa itu saat itu menjawab, "Ya, saya juga cinta." Wah, akhirnya wanita-wanita itu langsung mereka tidak akan kayak dengar-dengarin, langsung dengan mudahnya tidak malu mengungkapkan cinta terlebih dulu pada para lelaki. Makanya sampai sekarang orang yang seperti itu mengungkapkan cinta pertama kepada pasangannya yang ingin dinikahi itu pasti laki-laki. Yang lama kebanyakan laki-laki yang ngomong aku cinta kamu, pengen nikah sama kamu, justru ini rata-rata awalnya laki-laki. Perempuan itu gaya jual mahal. Sampai sekarang seperti itu, roto-roto, orang itu kalau menikah dengan lain-lain, awal pertama
sebagai laki-laki tugasnya meluruskan. Sehebat apapun wanita, sealim apapun wanita, walaupun mondok di luar negeri sekalipun, lulusan luar negeri sekalipun, kalau perlu mondoknya di bumi planet yang lain, saking alimnya maksudnya, itu tetap punya naluri bengkok itu pasti ada. Karena memang bawaan wanita itu bengkok seperti tulang rusuk. Makanya sealim apapun wanita tidak jadi imam dalam rumah tangga. Jadi imam tetap selama, walaupun selama nggak pernah mondok misalnya, walaupun selama nggak pernah sekolah, tetap yang jadi imam pemimpin di rumah tangga adalah laki-laki. Nah, wanita itu sehebat apapun, sealim apapun, tetap dia punya naluri bengkok. Nah, disitulah para lelaki, suami, tugasnya membimbing dan meluruskan. Ya, sama kalau suaminya tidak pas juga perempuan mengingatkan, sehingga terjadi keseimbangan dan tentram dalam rumah tangga. Naluri perempuan memang seperti itu, bengkok. Innal mar'ata khuliqat min dirah, kata Rasulullah SAW. Wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok itu kalau keras, kita luruskan dengan keras, maka patah tulangnya. Maka harus secara luruskan dan pelan-pelan. Kalau sampai terlalu keras, maka akan patah itu tulang rusuk. Maksudnya patah itu apa? Gagal dalam rumah tangga, akhirnya cerai. Maksudnya di sini apa? Jadilah kita pemimpin, para suami itu sabar, akhir sabar saat menghadapi perempuan. Cerita masyhur Sayyidina Umar bin Khattab, terkenal gagah berani, tegas, ditakuti, asadullah fi ardi, singanya Allah di muka bumi. Sayyidina Umar itu ada orang punya masalah, datang ke Sayyidina Umar, dia punya masalah sama istrinya. Istrinya rewel, wala yosofi macam-macam, diterawus terus gak kuat ini, pengen minta solusi berapa? Istri saya ini gimana cara tangani? Datang ke Sayyidina Umar, sampai ke Sayyidina Umar, ternyata saat itu Sayyidina Umar sedang sidang istrinya, alias diomelin sampai sini. Nenek kowet, Sayyidina Umar dia apa? Sehingga cerita orang ini kalau datang curhat karena istrinya galak, lah kok malah dipertontonkan Sayyidina Umar yang terkenal singa di luar, yang di rumah jadi kucing. Yang di rumah kayak seakan-akan kayak kucing, bener. Akhirnya balik, tanpa ngomong gak jadi terus balik, dah ngobrol ke sini dulu. Setelah itu ditutup Sayyidina Umar, ada apa wahai saudara? Kenapa? Saya itu pengen curhat, istri saya kaya, kalau saya malah lihat jadikan di sini dibujuki. Ini bodoh nasibnya saudara. Sayyidina Umar yang gagah perkasa di luar, terkenal singa, ternyata nasibnya tidak berbeda dengan saya. Makanya Sayyidina Umar baik, saudaraku, kita sama perempuan itu yang sabar, karena dia yang ngurusi pakaian kita yang dicikan, dia yang menyusui anak kita, dia yang menjadi anak kita, yang selalu merawat anak kita keluar mana-mana, yang mengurusi baby sister di rumah, dia istri kita gratis, itu tidak bayar. Padahal harusnya semuanya itu tanggung jawab suami. Tapi lihat para wanita itu, mereka semuanya merawat anak-anak kita terus. Maka kita di rumah harus banyak terima kasih sama mereka. Cara berterima kasih apa? Banyak sabar ketika sama istri. Itulah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena itu disebutkan dalam riwayat, wanita ini memang punya naluri bengkok karena tercipta dari tulang rusuk. Ya, kalau sama istri itu urusan apa? Di mawon. Yang penting tidak berlebihan. Yang penting bukan suatu kemaksiatan atau dosa. Tapi jangan dilos terus jangan. Minta apa? Turuti selama tidak berlebihan dan bukan kemaksiatan. Harus ada ritnya juga. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, "Shalihun nisa fa inna min khilafihim la baraka."
Kalau nuruti wanita tanpa ada batasan nuruti itu wes baik. Tapi kalau kadang-kadang diring, kadang-kadang jangan dituruti, maka disitu ada keberkahan. Alias dari suami itu banyak perhatian, sama istri, sabar dan seterusnya. Turuti sekira mampu, tapi jangan dilos. Kalau los semuanya terserah 100% itu bahaya. Kayak orang punya pemimpinnya masalah sama rakyat itu terserah kalian. Nggak usah nanti negara. Begitu juga dalam rumah tangga yang ingin tetap laki-laki, wanita kita turuti, tapi harus dikontrol. Jangan sampai los gol. Oke gas stop dalam ini. Gas, oke, banyak di barang. Nah itu yang kontrol adalah suami dan dia adalah iman di dalam rumah tangga. Nah itu terus berbahaya wanita. Nah ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Nah, satu riwayat, Sayyidina Mikdad itu pernah meriwayatkan Nabi itu pernah berkhutbah sampai ulang-ulang 3 kali. Allah Ta'ala yusikum bil nisa'i khaira. Allah Ta'ala yusikum bil nisa'i khaira. Allah Ta'ala yusikum bil nisa'i khaira. Khutbahnya Nabi diulang-ulang kalimat ini 3 kali. Allah SWT mewasiatkan pada kalian pada umatku untuk berbuat baik terhadap para wanita. Berbuat baik terhadap para wanita. Memang mereka tercipta nalurinya seperti tulang rusuk yang bentok, maka kita sebagai lelaki di situ disuruh meluruskan tapi dengan cara-cara yang baik sehingga perempuan itu benar-benar menjadi perempuan yang lurus, dan kita pun juga perlu diingatkan oleh mereka. Kalau dua-duanya berada di posisinya, maka rumah tangga akan jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentrem. Dan memang inilah misi utama